Apa kabar? Dimanapun kamu berada, semoga segala sesuatu dan usahamu dilancarkan. Gatou 2 Rise of the King, film yang menceritakan kelompok gangster penguasa daerah yang disebut Benteng Utara. Ren akhirnya menggantikan bosnya sebagai kepala Benteng Utara setelah kematian bosnya di film Gatou 1. Saat di masa kekuasaannya, datanglah seorang sahabat lama. Jian datang dengan gengnya sendiri untuk membuat sebuah bisnis. Itu menyebabkan ketegangan mereka berdua. Sekarang mantan sahabat telah menjadi musuh. Belum juga ditambah masalah internal di dalam kelompok Ren. Akankah Ren dapat menyelesaikan semua ini? Di awal film, sekelompok orang terlihat menyandera pria berkepala botak. Mereka adalah anak buah Ren. Tidak lama Ren datang dan langsung menembak kaki pria botak itu. Saat akan mengeksekusi, lalu ada sebuah telepon untuk Ren. Pesan dari telepon itu mengatakan, jangan sakiti pria botak. Ayah pria botak adalah sahabatku. Saat Ren berbicara di telepon, pria botak itu mengatakan sesuatu yang membuat Ren marah dan hampir menghabisi pria botak itu. Di markas, Ren dimarahi oleh seseorang. Kita sebut saja pria tua. Dia yang menelpon Ren tadi agar tidak membunuh pria botak. Pria tua adalah orang yang dituakan di kelompok geng Benteng Utara. Segala sesuatu dan rencana harus dalam persetujuan pria tua tersebut. Pria tua melarang Ren dan anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang memicu perang. Saat bermain domino, Bixi datang. Dia mengatakan, aku sudah mendengar apa yang terjadi di kota utara. Ketua tidak senang dengan itu. Lalu Ren memberikan uang kepada Bixi. Masalah selesai. Tidak lama kemudian, Ren menerima sebuah telepon dari seseorang, sahabat lamanya, Jian. Saat mereka bertemu, Jian berkata akan menjalankan bisnis dan menemui orang-orang penting di kota utara. Lalu Jian menodongkan pistol ke arah Ren dan menembakkannya ke atas. Sentak membuat orang-orang di sekitar takut. Ren bingung maksud dari Jian, sampai Jian mengucapkan, "Hai," yang berarti dia akan bersaing dengan Ren untuk menguasai kota utara. Lalu Ren memberikan kartu domino angka 7 kepada Jian sebagai keberuntungan. Saat polisi menangkap Jian, dia berkata kepada Ren, setelah aku memiliki semua bisnis di Taipei, aku akan kembali ke sini. Tunggu aku. Tiga tahun kemudian, Shin beralih, Big Chow, anak buah Ren sekaligus pentolan gangster Benteng Utara. Dia datang untuk mengambil uang keamanan ruko. Tiba-tiba datang mobil Lamborghini yang dikendarai 2 orang pria. Pria yang berambut pirang memberikan uang dan berkata kepada Big Chow, jaga mobilku atau aku akan mematahkan kakimu. Big Chow bingung kepada pria itu dan menanyakan pada pelayan. Kata pelayan, mereka orang bisnis farma, mereka sangat kaya. Lalu datang beberapa orang menodongkan senjata dan menyuruh Big Chow pergi. Mereka menemui pria buta yang kakinya ditembak Ren di awal film. Mereka menawarkan kerjasama, tetapi pria buta tidak setuju karena bisnis mereka bisnis farmasi, pecandu yang tidak berguna. Tanpa basa-basi, pria kuncir langsung mengkapak tangan pria buta hingga beberapa jarinya terputus. Setelah itu, mereka membawa pria buta ke atas gedung. Mereka adalah anak buah Jian. Untuk kedua kalinya, Jian menawarkan bisnis dan memberi uang kepada pria buta. Tapi pria buta tetap menolaknya. Lalu Jian menelpon Ren dan berkata, bisnis yang gagal kamu dapatkan 3 tahun lalu, aku telah mengambil alih. Jian membalikkan jempol ke bawah dan pria botak langsung dilempar dari atas gedung. Anak buah pria botak diberikan 1 tas uang. Semua masalah dan kasus langsung selesai. Ren dan kelompok geng Benteng Utara mendatangi upacara kematian pria botak. Lalu Jian juga datang. Ren hanya senyum sinis karena mengetahui apa yang terjadi.
Lalu Jian dan Ren bertemu di luar. Mereka tegur sapa berpelukan seakan tidak ada sesuatu yang terjadi di hadapan anak buahnya. Scene berpindah. Jian mengajak Ren di suatu gudang kontainer. Jian memperlihatkan beberapa bisnisnya dan bermaksud mengajak Ren bekerja sama. Tapi Ren menolaknya dan berkata, untuk masalah sebuah pertarungan, aku tidak akan menolaknya. Tapi semua ini bukan bidangku dan di luar kemampuanku. Terlihat wajah Jian kecewa, dan dia berkata, mari kita bicarakan lagi nanti dan makan daging rebus di atas nasi. Saat semua sedang acara berkumpul keluarga, diam-diam Big Chow ingin menjalin bisnis dengan Jian tanpa sepengetahuan Ren dan teman-temannya. Lalu Jian bertanya kepada Big Chow, apakah menurutmu bisnis obat-obatan itu kotor? Big Chow menjawab, itu hanya sebuah bisnis. Ren tidak tahu kau ada di sini kan? Bukankah dia melarangmu berurusan dengan narkoba? Lalu pria-pria yang memukul kepala Big Chow dari belakang dan membuatnya tidak sadarkan diri. Terlihat Big Chow sudah babak belur duduk di sebuah kursi dan rokok yang menyala. Lalu Ren dan anak buahnya menjemput Big Chow yang tidak berdaya. Jian mengajak Ren bernyanyi untuk mengingat lagu yang mereka nyanyikan dulu waktu kecil. Terlihat Big King dan Panda yang sudah tidak kuat menahan emosi melihat Big Chow yang sudah tidak berdaya dari kejauhan. Setelah itu Jian menjelaskan kepada Ren bahwa Big Chow mencoba menjalin hubungan di belakangmu. Karena itu aku telah menghukumnya untukmu. Ren meminta maaf pada Jian dan menganggap ini kesalahannya. Untuk terakhir kalinya Jian menawarkan bisnisnya kepada Ren dan memperluas penjualan di kota utara. Tapi Ren tetap menolaknya. Ren berkata pada Jian, jika aku menolaknya apakah kau akan membuatku bernasib seperti pria botak? Jian hanya tersenyum. Dia mengeluarkan kartu domino 7 dan mengembalikan kepada Ren sebagai keberuntungan. Jian berdiri mengangkat telepon pergi dan selamat menonton. Bantuan datang dari Po dan kawan-kawan. Viking menyuruh Ren pergi dari tempat itu. Pria pirang mengambil pistol untuk ditembakkan kepada Ren. Big Chow yang merasa bersalah menghadang tembakan dari pria pirang dan membuatnya terbunuh di tempat. Saat di markas, Ren dan anak buahnya sudah mempersiapkan untuk balas dendam. Tetapi sebelumnya, Ren harus izin kepada pria tua untuk melancarkan rencana ini. Tetapi tentu saja pria tua itu tidak akan mengizinkan rencana Ren. Karena kematian Big Chow, Big King Po dan Panda berniat membalaskan dendam kematian Big Chow tanpa sepengetahuan bosnya. Mereka memata-matai dari dalam sebuah mobil, aktivitas pria pirang, dan kemana saja biasa pria pirang pergi. Hari demi hari mereka menunggu, sampai akhirnya Po saat sedang berjaga melihat pria pirang datang ke sebuah klub malam. Po segera memberitahu teman-temannya karena target yang mereka tunggu sudah terlihat. Lalu terlihat pria pirang keluar dari sebuah klub bersama seorang wanita dengan keadaan pengaruh obat-obatan. Po dan kawan-kawan yang sudah bersiap di luar langsung menyerang. Pria pirang yang sadar dirinya sedang diserang mengambil pistol di dalam sebuah mobil. Viking yang mengetahui langsung menyabet golok dari samping hingga tangan pria pirang terputus. Dari arah belakang, Panda langsung menusuknya dan menendangnya hingga pria pirang terjatuh. Tak cukup di situ, Panda yang masih emosi menusuk pria pirang itu berkali-kali hingga dia benar-benar tewas. Karena masih pengaruh obat-obatan, wanita itu hanya ketawa melihat apa yang terjadi di depannya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba Ren datang. Dia marah kepada Viking. Entah apa yang ada dalam pikiran Ren, malah memesan makanan dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi.
Setelah kematian pria pirang, konflik antara kedua kelompok ini semakin memanas. Perang antar kelompok terjadi di mana-mana. Pria poni yang sebelumnya adalah anak buah pria botak, sekarang menjadi anak buah Jian dan membuat rusuh di wilayah kekuasaan Benteng Utara. Akhirnya kedua kelompok ini pun saling membalas serangan. Akhirnya perang besar terjadi di suatu jalan. Terlihat panda yang ingin ikut tidak diperbolehkan oleh teman-temannya, karena kelompok musuh tahu jika panda yang membunuh pria pirang. Bisa saja nanti panda yang menjadi incaran mereka. Dan akhirnya mereka semua ditangkap polisi. Kepala polisi di sana sampai bosan menangkap mereka. Tetapi di tengah kerusuhan itu, panda diculik. Dia disiksa, digantung dan dipukuli. Wanita yang sebelumnya bersama pria pirang menyemprotkan gas ke tubuh panda, lalu membakarnya. Keesokan harinya, mayat panda dikembalikan ke markas dengan kondisi mengenaskan, dicor semen di dalam tong. Saat di markas, kepala polisi memohon kepada Ren agar tidak membalas kematian panda, supaya konflik antara kedua kelompok tidak semakin parah. Po yang baru datang tidak tahu apa yang terjadi. Saudara yang dulu tentang kesetiaan sekarang sudah hancur karena keuntungan. Benteng Utara memutuskan untuk membalas dendam kematian anggotanya. Di sebuah kuil, mereka berdoa dan memilih satu wakil untuk melakukan tugas balas dendam. Lalu satu persatu dari mereka mengambil sebuah stick untuk menentukan siapa yang mewakili. Ternyata Po yang terpilih menjadi pengeksekusi. Biking yang tidak yakin kepada Po dan meminta Ren agar dia saja yang melakukan tugas ini. Tapi Ren berkata, peraturan tetap peraturan. Saat menjalankan aksinya, Po ditemani Pretty Pen. Pretty Pen mencoba menghubungi Biking untuk berjaga-jaga jika sesuatu buruk terjadi. Po melarangnya, dia yakin bisa melakukannya. Ini kesempatan Po untuk membuktikan jati diri kepada kelompoknya. Saat lama menunggu, tiba-tiba pintu restoran itu tertutup dan lampu mati. Pretty Pen yang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Dia keluar dari mobil dan mencoba untuk menyusul Po. Dan tiba-tiba Jian muncul di seberang jalan dengan anak buahnya.
Beruntung Pretty Pen berhasil kabur dengan selamat, namun karena aksinya gagal, dan Jian sudah tahu wajah Pretty Pen, dia harus meninggalkan kota ini sekarang juga. 你这下去多久啊？我不知道，不知道。你怎么办不？ Keesokan paginya, Pretty Pen diantar Big King di dermaga kapal. Pretty Pen bertanya kepada King, kira-kira berapa lama agar aku bisa kembali? Lalu King menjawab, sekitar 20 tahun, waktu yang sangat lama. Sebelum pergi, Pretty Pen berpesan kepada Big King untuk menjaga tunangan dan anaknya. Saat kembali, ada sebuah telepon masuk kepada King. Ternyata itu dari Po. Dia bersembunyi di sebuah apartemen. Saat King datang, dia langsung marah kepada Po. 你啊，鸡巴嘞！很帅的，你这样像吗？演了啊，是安怎啊？够了！你唔知？ Po menjelaskan kepada King bahwa saat itu dia ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa. King menjawab, kenapa kau tidak menelponku? Sekarang dari kita berlima tinggal kau dan aku. Pretty Pen adalah yang termuda di antara kita. Sekarang dia harus pergi selamanya dari sini. Apakah begini caramu memperlakukan saudaramu? 哎，你唔足好嘞！你对我做这个事情是没错啊！我叫你出来等我啊！我叫你啦，我真唔知啊，你知啊？干你娘的！干你娘的！干你娘的！我来了！我来了！ Sampai akhirnya, masalah ini terdengar oleh pria tua. Di markas, pria tua menanyakan, apakah kau sudah mengurus Pretty Pen? Ren menjawab, aku sudah menyuruh orang-orangku untuk mengurusnya. Karena masalah ini semakin besar, pria tua ingin membuat pertemuan rapat, agar masalah ini selesai dan tidak akan memakan korban lagi. どうや？一家電の感情上我讲讲吧。 Akhirnya rapat tiba, dihadiri banyak orang perwakilan gangster dari berbagai kota. Tak luput, kepala polisi juga datang. Pria tua meminta saran kepada semua anggota yang hadir tentang ini. Seketika Jian langsung berdiri dan berjalan ke tengah. Bukan saran yang ia berikan, melainkan sebuah perkataan yang tidak sopan kepada pria tua. Suasana di ruangan memanas, dan hampir membuat kedua kelompok ini baku hantam. Setelah rapat selesai, Ren menawarkan dirinya untuk mengantar pria tua pulang. Tapi pria tua memilih King untuk mengantarkannya. Saat perjalanan pulang di dalam mobil, pria tua memberitahu King awal mula Gatau terbentuk. Dulu Gatau adalah sekelompok pemuda yang penuh semangat dan rasa keadilan. Misi mereka melindungi masyarakat setempat. Mereka memperlakukan semua anggota layaknya keluarga, sehingga seiring waktu banyak anggota yang bergabung dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Kamu tidak selalu bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, King. Lalu pria tua juga berpesan kepada King agar tidak memprovokasi Ren untuk berperang. Karena King masih belum bisa menerima apa yang terjadi dengan saudaranya, dengan nada tinggi, King mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi dengan saudara-saudaranya, sehingga itu membuat penyakit jantung pria tua kambuh. Pria tua menyuruh King mengambilkan obatnya di meja. Saat akan mengambil air, King melihat foto Ren dengan pria tua. Karena selama ini, keputusan dan rencana Ren yang selalu tidak mendapatkan izin dari pria tua, membuat King berpikir dua kali. Dia sengaja tidak memberikan obat kepada pria tua dan membiarkan penyakitnya kambuh. Ren yang mengetahui ini sangat marah kepada King karena tidak bisa menjaga bosnya dengan baik.
我老多嘞！ Saat setelah selesai pemakaman, King menawarkan dirinya untuk mengantar Ren pulang. Karena masih kesal dengan King, Ren tidak menggubrisnya. Setelah kejadian itu, King merenung di tepi pelabuhan sambil sebat rokok tanpa kopi. Kok kurang? Saat pulang, terdapat sepucuk surat yang berada di depan pintu rumah King. Surat itu dari Pretty Pen. Isi surat itu tentang keadaan Pretty Pen yang mencoba memulai kehidupan barunya. Di sana, dia mencoba bergabung dengan kelompok baru, tapi dia tidak sebahagia sewaktu masih menjadi bagian benteng utara. Dia merindukan suasana saat berkumpul dengan teman saudaranya. Karena selalu memikirkan semua hal itu, dia menjadi depresi. Pretty Pen memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Itu membuat King semakin terpukul. Dia melampiaskan kemarahannya di tepi pelabuhan, kali ini tanpa rokok dan kopi. Saat di markas, kali ini Ren benar-benar membuat keputusannya sendiri. Dia menelpon Jian. Dia berkata, "Ini terakhir kali aku memanggilmu saudara. Mari kita bertemu, tapi hanya antara kau dan aku." Lalu Ren memanggil salah satu anak buahnya untuk menghubungi Big King. Istri Ren yang tahu apa yang akan dilakukan Ren, menangis sambil memasak. Ren berkata kepada istrinya, "Aku akan segera kembali." Saat Ren pergi, nangisnya semakin menjadi-jadi. Saat King tiba di markas, dia menanyakan apa yang sedang terjadi dan di mana bos. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu. Ren pergi sendiri ke markas Jian. Saat bertemu Jian, Jian mengajaknya duduk untuk membicarakannya sambil menikmati daging babi rebus di atas nasi. Makanan kesukaan mereka berdua waktu masih menjadi sahabat. Di sini Jian malah curhat kepada Ren. "Pemilik warung nasi langganan kita dulu memiliki anak gadis cantik. Sewaktu itu aku tidak memiliki apa-apa untuk membuatnya terkesan. Sekarang aku kaya, tapi dia sudah menikah dengan orang lain." 都有啊，人家家儿人啊，这就是命啊。 Lalu Ren menanyakan kepada Jian, ketika pertemuan 3 tahun lalu, apakah kamu mengantisipasi jika terjadi situasi seperti ini? Lalu Jian berkata pada Ren bahwa dirinya iri padanya. Tanpa mengeluarkan satu sen pun, Ren punya orang-orang yang setia dan mendukungnya. Berbeda dengan Jian, dia berkata, "Aku sudah menghabiskan banyak uang, tapi aku tidak memiliki orang yang benar-benar aku percayai dan setia padaku." Lalu Jian terlihat menangis dan berkata, "Bukannya aku tidak mengantisipasinya, aku hanya tidak percaya persahabatan kita akan berakhir seperti ini." 是没有想到，是这样的结局。 Saat Ren akan menembak Jian, seseorang menodong pistol ke kepala Ren. Tentunya ini bukan kesepakatan di awal mereka berdua. Sebagai seorang bos, tentunya Jian malu karena tindakan anak buahnya di luar kesepakatannya dengan Ren. 我问是谁叫你们来的？ Saat akan memukul, pria kuncir berkata pada Jian, "Sudah tidak ada waktu, sekarang kita harus mengambil alih." Lalu Jian terdiam dan membiarkan rencana anak buahnya. Tiba-tiba, Big C dan Po datang dari arah belakang dan menembak orang yang menodongkan pistol ke kepala Ren. Lalu Big King tiba dan langsung menghabisi semuanya. Tetapi di sini kaki Po tertembak. Sampai akhirnya polisi datang dan menangkap mereka semua. Suatu hari, Ren menjenguk King di penjara. Dia menanyakan Po. King menjawab, dia ditempatkan khusus karena berkelahi dengan tahanan lain.
Lalu King bertanya, bagaimana dengan dia? Ren menjawab, setelah kejadian itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. 除非刚了等我无影消息了。相信他别过。 Lalu film berakhir. Shin melihatkan bagaimana Jian dan Ren dulu bertemu dan menjadi sahabat. Tentunya banyak pesan dan suasana yang akan lebih tersampaikan jika Anda menonton film ini secara langsung. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, and see you again.